Pertama, saya mau ucapkan turut berduka, berempati terhadap kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Mungkin ada yang saya tidak kenal, atau ada yang dikenal tapi gak tahu dimanapun atau bagaimanapun mereka saat ini. Doa kami kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan, penghiburan kepada Anda sekalian. Tema perenungan kita pada hari ini adalah mengapa Allah yang dikambing hitamkan bila ada bencana. Saudara, terlalu sering kita mendengar bahwa bencana-bencana yang terjadi di dunia ini dikaitkan dengan hal-hal spiritual. Allah yang sedang mengamuk lah, Tuhan yang sedang marah, ada orang yang sedang atau menghujat Tuhan, kemudian banyak dosa yang terjadi, dan sebagainya. Saudara, saya yakin dan sangat yakin benar bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha benar. Allah itu maha tahu. Allah itu tidak pernah bersalah. Dan rencananya itu selalu benar, saudara. Lalu, bencana, gempa, banjir, kebakaran, ataupun tsunami dan sebagainya, terutama yang sekarang ini terjadi di Los Angeles, apakah itu merupakan kemarahan Allah? Karma, tanda kutip? Coba kita renungkan. Saya mencoba untuk merenungkan lebih jauh, karena terjadi perdebatan dari orang-orang yang tanda kutip spiritual, pemimpin rohani, baik di agama Kristen maupun agama lain. Semuanya tanda kutip mengkambing hitamkan Allah, tersangka, dituduh, dan sebagainya. Ada 4 alasan yang saya dapatkan mengapa Allah sering dikaitkan dengan bencana. Kalau saudara temukan yang lain, silakan saudara postingkan juga, gak masalah. Yang pertama, saudara, bahwa ada keyakinan bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Banyak orang percaya, termasuk orang Kristen percaya, bahwa Tuhan memiliki kuasa mengontrol atas alam semesta. Apalagi terjadi ombak besar, Yesus berkata, stop, berhenti itu ombak. Dengan demikian, maka bencana dianggap sebagai bagian dari kehendaknya. Ada banyak orang percaya bahwa Tuhan mengontrol itu semuanya, khususnya mengontrol kehidupan manusia. Mau mengintimidasi, intervensi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, orang menuduh bahwa Allah yang melakukan semuanya itu adalah mencari makna dalam penderitaan. Saudara, ada orang mengaitkan bencana dengan Tuhan, itu selalu saja dikaitkan, saudara. Jadi, apakah itu benar? Saudara, saya tidak katakan benar atau salah, tapi bisa jadi cara bagi Allah untuk membuat orang memahami hal seperti ini. Tapi, apa yang terjadi? Cara ini membuat orang trauma atau menganggap bahwa
penderitaan itu suatu ujian dari Tuhan. Jadi dengan tidak langsung mengaitkan dan tidak langsung juga mau katakan bahwa bencana itu rancangan daripada Allah. Yang ketiga, saudara, tradisi atau ajaran keagamaan. Hampir semua agama mengajarkan yang baik, kecuali agama yang sesat, saudara, yang menyembah setan, saya nggak tahu. Tapi beberapa teks keagamaan memang menggambarkan bahwa bila bencana terjadi, pastilah itu hukuman atau peringatan dari Tuhan. Maka dihimbaulah supaya orang yang mengalami itu bertobat. Namun bertobat untuk apa? Mereka tidak tahu, karena ada banyak orang yang tidak merasa bersalah tapi juga kena dampak. Contohnya, saudara, ada MC atau artis yang menghujat Tuhan di kota Hollywood, tapi dianggap Tuhan membalas. Namun apa yang terjadi, saudara? Yang mengalami itu belum tentu berbuat salah, saudara. Jadi ini kan suatu tanda tanya. Yang keempat, ada kesulitan kita, kesulitan kita untuk memahami penyebab yang alamiah. Saudara, kesalahan, keterbatasan untuk memahami secara ilmiah dan alamiah bahwa manusia itu mengalami bencana itu seakan-akan memfasilitasikan fenomena alam, campur tangan ilahi. Selalu saja itu dikaitkan. Tapi saudara, faktor human error, humanis, faktor teknologi yang tidak disiplin, faktor cuaca seringkali sulit diperhatikan. Mari kita bandingkan dengan Alkitab. Alkitab memang memiliki beberapa ayat yang menghubungkan bencana dengan kehendak Tuhan. Misalnya Amos 3 ayat 6 dikatakan, adakah terjadi malapetaka di suatu kota yang tidak dilakukan Tuhan? Yesaya 45 ayat 7 dikatakan, aku membentuk terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Namun saudara, perlu kita perhatikan bahwa penafsiran modern cenderung melihat ayat-ayat ini dalam konteks budaya dan sejarah, bukan sebagai pernyataan literal tentang semua bencana. Penting untuk diingat bahwa saudara, banyak pemuka agama, para pemimpin agama, orang-orang yang rohani, teolog kontemporer mengajarkan bahwa bencana alam itu lebih tepat dipahami sebagai fenomena alamiah, bukan hukuman Tuhan. Bukan berarti orangnya itu liberal, bukan. Dan tidak percayakan kuasa Tuhan, bukan, saudara. Ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, mengenai kebakaran di Los Angeles, terlepas dari berbagai pendapat yang kontroversial dan sebaliknya, maka faktor-faktor seperti perubahan iklim, kondisi cuaca ekstrim, dan pengelolaan lahan yang kurang baik, serta keterlibatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, boleh dibilang sebagai pemicu, tanda kutip. Jadi jangan kita tuduh Allah
Tuhan mengintimidasi, intervensi secara absolut. Saya tahu, saya percaya Allah Maha Tahu, dan ini lebih baik kita sebut sebagai atas sepengetahuan, seizin Allah yang sesuai dengan kehendaknya. Allah mengizinkan semuanya itu terjadi. Dan yang pasti adalah kita tidak tahu misteri. Misteri apa yang termakna dalam kejadian ini. Tetapi yang pasti adalah manusia harus mengakui bahwa yang paling berkuasa di dunia ini bukan hartamu, bukan kepintaranmu, bukan kepopuleranmu, bukan teknologi, bukan kecerdasan, bukan pula kehebatan. Semuanya itu bukan. Tetapi hanya Allah, Tuhan yang berkuasa. Hanya Dia yang berkuasa. Itu sebabnya semua ciptaannya, manusia mesti bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Rancangannya tidak pernah jahat. Ada makna rohani yang bisa terjadi. Dan itu akan selalu indah pada waktunya. Tugas kita adalah sekarang bukan menghakimi, bukan mengecam, bukan sembarang tuduh lagi. Bagaimana saya yang tidak berdampak ini bisa berdoa untuk mereka? Kalau saya punya berkat yang lebih, bagaimana saya yang tidak berdampak ini bisa membantu mereka? Baik dengan tenaga, volunteer, saya lihat banyak diperlukan. Baik dengan dana yang kita punya, kita bisa membantu mereka. Itu lebih positif ketimbang kita hanya sekedar mengecam, mengutuk, dan sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God bless you.